Perintah Kaisar Naga bab 1161-1170. Bab 1161. Melihat tulang-tulang di seluruh pegunungan dan dataran, kaki staf kapal pesiar itu lemah dan hanya bisa dibawa pergi. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, Dev melihat beberapa rumah yang ditumpuk dengan batu di area yang relatif datar. Bajak laut dengan tengkorak merah di dadanya berjalan lurus menuju rumah yang lebih besar. Dev dan yang lainnya dikurung. Ketika bajak laut memasuki rumah terbesar, seorang pria dengan rambut acak-acakan sedang duduk di rumah. Melihat rambut pria itu, sepertinya dia belum memotong rambut selama beberapa tahun. Tubuh berbau darah. Pria ini adalah kepala bajak laut di Pulau Tengkorak, yang disebut Batu. Melihat para perompak masuk, Batu sedikit mengernyit. Bloodhand, mengapa kamu kembali begitu cepat kali ini? Bagaimana panennya? Batu bertanya pada bajak laut dengan dingin. Bos, kali ini kami memiliki kapal pesiar, tetapi tidak ada turis, hanya 15 orang. Kata Bloody hati-hati. Apa? 15 orang? Batu langsung meledak marah. Apa gunanya 15 orang? Sihirku berada pada titik kritis sekarang, dan 50 orang diperlukan. Bos, tenanglah. Aku akan segera membawa seseorang untuk mencarinya. Tangan berdarah gemetar ketakutan. Lupakan saja. Aku akan pergi ke laut sendiri dalam 2 hari. Batu melambaikan tangannya, dan kemudian bertanya, apakah ada pejuang di antara 15 orang ini? Bloody menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka semua adalah orang biasa. Mendengar ini, Batu mengerutkan kening lebih dalam. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, perusahaan mana yang dimiliki kapal pesiar itu? Temukan cara untuk menghubungi mereka dan minta mereka menebusnya, sehingga mereka akan ditahan bersama. Mengerti. Bloody mengangguk dan pergi. Batu memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Dengan energi 50 orang lagi, dia akan dapat melangkah ke Wuzong dalam 1 langkah, dan kekuatannya akan memiliki lompatan kualitatif. Awalnya, Batu dan yang lainnya adalah pembudidaya jahat, tetapi mereka diburu dan dipaksa untuk datang ke pulau terpencil ini. Itu kemudian berganti nama menjadi Pulau Tengkorak, dan Batu tinggal di Pulau Tengkorak dengan perampokan di laut. Pulau Tengkorak kekurangan bahan, dan hampir tidak ada sumber daya untuk diolah, sehingga esensi orang yang hidup telah menjadi satu-satunya sumber daya bagi Batu untuk diolah. Pada saat ini, Dev, yang dikurung di rumah Batu, menyebarkan kesadarannya dan dengan cepat mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi seluruh pulau. Dan di tempat dekat laut di barat daya Pulau Tengkorak, di mana langit mendung, pasti ada banyak tulang yang terkubur di tanah. Tepat ketika kesadaran Dev menyebar, dia bergerak menuju rumah Batu terbesar. Batu yang awalnya tertekan, tiba-tiba berdiri. Kemudian dia melihat sekeliling dengan gugup. Karena dia baru saja merasakan nafas yang sangat berbahaya. Meskipun napas ini cepat berlalu, dia masih menyadarinya. Batu mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Napas seperti ini tidak akan pernah dikeluarkan oleh bawahannya. Tangan berdarah, tangan berdarah. Batu berteriak keras. Segera, tangan berdarah mendorong pintu dan berjalan masuk. Bos, ada apa? Tanya berdarah. Di mana orang yang kamu tangkap? Bawa aku untuk melihat, kata Batu. Tangan berdarah itu mengangguk, lalu membawa Batu menuju rumah Batu tempat Dev dan yang lainnya di penjara. Pada saat ini, mereka yang ditangkap semua berkerumun, menggigil satu persatu, dan beberapa terus berdoa. Hanya Dev yang berdiri sendiri, melihat situasi di luar melalui jendela kecil. Pintu didorong terbuka, dan tangan berdarah itu masuk bersama Batu. Mereka yang tertangkap melihat Batu yang seperti buas, semakin panik, bahkan ada yang berteriak kaget. Disebut apakah itu? Itu akan membunuh kalian semua jika kalian tidak jujur. Tangan berdarah itu menegur dengan keras. Bab 1162. Benar saja, orang-orang itu sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani berbicara. Batu meliriknya, dan akhirnya matanya tertuju pada Dev. Pada saat ini,
Dev telah menyembunyikan napasnya. Dan dengan kekuatan batu, dia tidak dapat melihat menembus Dev. Bos, semua orang ada di sini. Tangan berdarah itu berkata kepada batu. Batu mengangguk, lalu perlahan berjalan ke arah Dev. Namun Dev tidak panik saat melihat batu. Namun saat batu mendekat, bau busuk dan darah di sekujur tubuhnya membuat Dev mengernyit. Batu masih ingin mendekati Dev, tetapi dihentikan oleh Dev. Berhenti. Jangan maju. Jangan menakuti orang sampai mati, tetapi juga membunuh orang. Air di mana-mana. Saya tidak perlu mandi. Terlalu bau. Kata-kata Dev membuat batu seketika terpana. Karena selama bertahun-tahun, tidak ada yang berbicara dengannya seperti ini. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa dia bau. Fuck. Apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda mencari kematian? Tangan berdarah itu menatap. Dan kemudian langkah kuat menghampiri Dev. Siap memberi Dev pelajaran. Namun siapa tahu, tubuh tangan berdarah itu baru saja menghampiri Dev. Saya merasakan kekuatan yang menakutkan meletus dari tubuh Dev. Dev tidak bergerak, dan tubuh berdarah itu langsung terbang keluar. Kemudian dia membanting ke dinding batu dengan kejam dan memuntahkan darah. Perubahan mendadak ini membuat batu seketika tercengang. Bagaimana mengatakan tangan darah adalah kekuatan puncak master, dan dia akan segera memasuki master besar. Sekarang dia bahkan belum menyentuh lawannya. Dia langsung ditembak dan terbang keluar. Ini juga keterlaluan. Bahkan dalam keadaan puncak master agungnya, dia tidak bisa melakukan ini, kecuali dia melangkah ke Wuzong. Mungkinkah orang di depannya adalah Wuzong? Memikirkan dahi batu ini langsung berkeringat dingin. Di sisi lain, Dev memancarkan cahaya keemasan samar di tubuhnya, dan napas di tubuhnya langsung meroket. Batu yang berdiri di depan Dev tiba-tiba merasakan sebuah gunung menekannya, lalu dia menekuk lututnya dan berlutut ke tanah. Pada saat ini, Batu mengerti bahwa orang di depannya pasti adalah sekte bela diri, dan dia pasti melampaui kekuatan sekte bela diri kelas 5. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia menangkap Wuzong kali ini. Kamu adalah bos dari pulau ini? Dev bertanya pada Batu, yang sedang berlutut di tanah. Ya, saya. Nama saya Batu. Saya tidak tahu nama orang yang berpangkat tinggi itu. Batu mengangguk lagi dan lagi. Di depan Dev, Batu tidak berani berpikir. Kesenjangan kekuatan membuatnya tahu bahwa tidak peduli apa yang dia pikirkan, itu sia-sia. Sekarang satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah patuh. Namaku Dev Chen, kata Dev ringan. Begitu nama Dev terucap, Batu terduduk di tanah dengan kepulan. Lalu dia menatap Dev dengan ngeri. Kamu Dev. Batu gemetar. Anda kenal saya? Dev agak aneh. Di tempat di mana burung tidak bertelur, dan tidak ada internet, bagaimana Batu ini bisa mengetahui dirinya sendiri? Batu mengangguk. Saya pernah mendengar nama Tuan Chen dan memenggal kepala Guo Wei, Direktur Aliansi Seni Bela Diri Kyoto. Setelah mendengar ini, Dev sedikit terkejut. Dia tidak menyangka insiden ini memiliki dampak yang begitu besar. Bahkan di tempat di mana burung tidak buang air besar, mereka juga dapat mendengar perbuatan mereka sendiri. Kamu sudah menyingkirkan semuanya sekarang. Dev melihat staf yang meringkuk di sudut dan berkata kepada Batu. Oke, lepaskan sekarang. Setelah Batu selesai berbicara, dia berkata ke tangan berdarah, cepat dan dengarkan Tuan Chen, biarkan dia pergi. Tangan berdarah naik dengan susah payah, dan kemudian memanggil seseorang untuk melepaskan semua staf. Ini hanya orang biasa, di mana saya pernah melihat pemandangan seperti itu. Jadi setelah dimasukkan kembali ke kapal pesiar, dia menyalakan kapal dan melarikan diri, mengabaikan Dev. Tuan Chen, kami juga bajak laut yang terpaksa tidak berdaya. Saya harap Anda dapat mengangkat tangan Anda dan menyelamatkan hidup kami. Batu memohon kepada Dev. Bab 1163. Jika Anda hanya bajak laut dan tidak pernah menyakiti hidup siapapun, saya ingin menyelamatkan Anda. Tetapi Anda adalah pembudidaya jahat yang telah membunuh sejumlah orang yang tidak diketahui.
Bagaimana kamu bisa memberitahuku untuk membiarkanmu pergi? Dev memandang batu dengan dingin dan bertanya. Tuan Chen telah dianiaya. Kami bukan pembudidaya jahat. Kami hanya dikejar oleh musuh kami dan harus datang ke pulau terpencil ini. Saya tidak pernah membunuh orang biasa. Tolong biarkan Tuan Chen melepaskan saya. Batu mulai mengeluh. Kamu bilang aku bersalah padamu. Mata Dev sedikit menyipit. Lalu dia berkata, ikut denganku. Kurasa kamu tidak akan menangis tanpa melihat peti mati. Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan langsung ke arah barat daya. Batu memimpin seseorang untuk mengikuti. Dan ketika dia melihat arah Dev, dia mulai panik. Karena di arah itu, banyak mayat dan tengkorak yang terkubur di sana. Hanya saja Batu tidak mengerti bagaimana Dev bisa tahu. Dengan perasaan tidak enak, Batu mengikuti Dev ke tempat tulang belulang itu dikuburkan. Dev melambaikan tangannya, dan langsung dua bajak laut tersedot di depannya dengan kekuatan. Hanya tempat ini, kalian berdua menggali untukku, kata Dev kepada kedua bajak laut itu. Kedua perompak itu menoleh ke arah Batu. Mereka harus menuruti perintah Batu. Tepat ketika kedua perompak itu ragu-ragu, Dev melambaikan tangannya. Kedua perompak tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan langsung dipukuli di kepala. Metode berdarah Dev mengejutkan semua bajak laut. Kalian berdua datang dan gali untukku. Dev dengan cepat menunjuk kedua perompak. Kali ini, kedua perompak tidak berani ragu dan mulai menggali dengan keras. Setelah beberapa saat, satu demi satu, banyak tengkorak digali. Inki yang membubung ke langit membuat suhu di sekitarnya langsung menjadi lebih dingin. Melihat tulang belulang yang tergali, keringat dingin Batu mulai bercucuran terus-menerus. Apalagi yang harus kamu katakan? Dev memandang Batu dengan dingin. Matanya yang seperti obsidian memancarkan cahaya dingin dan ganas, yang membawa rasa penindasan yang tak terbatas. Saya, Batu tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Kamu pembudidaya jahat terkutuk. Berapa banyak orang yang mati di tanganmu? Lihat tulang-tulang ini. Ada anak-anak di antara mereka. Niat membunuh keluar dari tubuh Dev, dan perlahan ia berjalan menuju Batu. Batu terus mundur, dan akhirnya cahaya dingin melintas di matanya. Lalu dia meraih tangan berdarah di sampingnya dan melemparkannya ke arah Dev. Dev melambaikan tangannya. Ledakan. Tubuh tangan berdarah itu meledak di udara, berubah menjadi awan darah. Memanfaatkan kesempatan ini, Batu melompat, lalu menceburkan diri ke laut. Selama bertahun-tahun di pulau ini, air Batu telah dilatih dengan sangat baik. Melihat Batu melompat ke laut, Dev tidak mengejarnya. Di laut yang luas ini, dia tahu bahwa bahkan jika Batu melompat ke laut, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tanpa perahu, mustahil untuk kembali ke daratan sama sekali. Dev menoleh dan melihat perompak yang tersisa. Melihat Dev menatap mereka, para perompak ini ketakutan satu persatu, dan kemudian mereka semua ingin melarikan diri. Tapi pulau kecil ini sangat besar. Kemana kamu bisa melarikan diri? Telapak tangan Dev berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, dan kemudian cahaya keemasan melonjak, dan paksaan tanpa akhir menyelimuti pulau itu. Tidak ada gerakan, dan para perompak yang melarikan diri mulai mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka satu persatu dan meledak sampai mati. Mereka tidak tahan dengan paksaan yang datang dari Dev. Semua bajak laut di pulau itu mati di tangan Dev. Tetapi ketika Dev melihat ke arah laut, dia menemukan bahwa Nabatu telah menghilang. Apakah orang ini tenggelam? Dev sedikit mengernyit. Dikatakan bahwa dengan kekuatan master besar, tidak mungkin tenggelam di laut dengan mudah. Tepat ketika Dev bertanya-tanya, gelombang beberapa meter tiba-tiba meledak di permukaan laut, dan seluruh pulau diguncang oleh ombak. Bab 1164. Kemudian seekor binatang raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter menunjukkan kepalanya, dan di atas kepala itu, Batu menungganginya. Setelah binatang raksasa itu muncul dari air, ia dengan cepat berenang ke arah pendaratan. Dev langsung mengerti mengapa batu ini melompat ke laut.
Ternyata dia masih memiliki kartu Hall, mengetahui bahwa ada binatang raksasa di dalam air. Sangat mungkin bahwa binatang raksasa ini dibesarkan olehnya. Melihat batu yang telah melarikan diri jauh, Dev tiba-tiba menarik napas dan melompat. Tubuh langsung menggambar gelombang putih di laut. Meskipun kecepatan raksasa itu sangat cepat, Dev dengan cepat menyusul. Melihat Dev mengejar, mata batu penuh horor. Dev, kamu dan aku tidak punya keluhan. Bagaimana kalau membiarkanku pergi? Kata batu kepada Dev. Melepaskanmu. Dev mencibir. Jika Anda melepaskan Anda, jiwa orang-orang yang meninggal secara tragis di tangan Anda tidak akan pernah beristirahat dalam damai. Dengan mengatakan itu, Dev menepuk batu dengan telapak tangan. Ketika batu melihat ini, dia menekan telapak tangan di kepala binatang raksasa itu, dan mata monster itu memancarkan cahaya aneh, yang jelas dikendalikan oleh Nabatu. Segera setelah itu, ekor binatang raksasa itu bergegas keluar dari air, lalu bertemu dengan Dev, dan langsung menamparnya. Ledakan. Kekuatan monster itu hebat, dan setelah memukul dengan Dev, tubuh Dev dengan cepat mundur. Dev tergantung di atas air, memandangi binatang raksasa itu, matanya sedikit kental. Saat binatang raksasa itu baru saja menyentuh, Dev tahu bahwa binatang raksasa itu telah melahirkan pil binatang buas, dan kekuatannya sebanding dengan seni bela diri kelas 5. Jika seorang seniman bela diri dengan kekuatan Wuzong peringkat kelima bertarung dengan binatang raksasa ini, dia pasti akan kalah. Lagi pula, dengan peringkat yang sama, kekuatan monster jauh lebih tinggi daripada manusia. Hanya saja monster-monster itu tidak punya pikiran, apalagi skill bertarung. Batu melihat bahwa Dev dipukul mundur oleh monster itu, dan ekspresi paniknya menghilang. Hahaha, Dev, kamu mungkin sangat kuat di darat, tetapi di dalam air, kekuatanmu sangat berkurang. Dan kamu sama sekali bukan tandingan binatang raksasaku. Kamu biarkan aku pergi sekarang, dan aku tidak akan peduli denganmu lagi. Kalau tidak kita akan mengalami situasi kalah-kalah. Batu hanya ingin melarikan diri. Dia tidak ingin benar-benar melawan Dev. Itu hanya monster kecil. Kamu ingin berbicara denganku dengannya. Itu sama sekali tidak layak. Setelah Dev selesai berbicara, dia meraih tangan kanannya ke arah kekosongan, dan kemudian pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Api yang mengamuk menyala di pedang pembunuh naga. Dan seluruh tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, seperti dewa. Melihat pemandangan ini, wajah batu seketika mulai terlihat jelek kembali. Dan binatang raksasa itu sepertinya takut pada Dev dan tidak berani maju. Ambil nyawamu. Dev melompat tinggi dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Energi pedang yang tajam menimbulkan gelombang setinggi beberapa meter di atas laut. Melihat ini, batu buru-buru mengendalikan binatang raksasa itu dan melompat keluar dari air. Kemudian ekor binatang raksasa itu menyapu ke arah Dev. Dengan gelombang pedang pembunuh naga di tangan Dev, ekor binatang raksasa itu langsung terputus, dan darah menodai sebagian besar laut. Binatang raksasa itu meratap sebentar, dan tubuhnya jatuh kembali ke permukaan air. Tubuh batu jatuh dari kepala binatang raksasa itu, dan binatang raksasa itu ingin melarikan diri dari air. Tubuh Dev langsung melesat ke dalam air dari udara, dan pedang pembunuh naga langsung menembus tubuh binatang raksasa itu. Pedang pembunuh naga kemudian menebas tubuh binatang raksasa itu, dan pil binatang sebening kristal melayang di air. Dev membuka tangannya, mengambil pil binatang di tangannya, dan kemudian memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Dan Nabatu melarikan diri ke kejauhan dengan sangat beruntung. Sudut mulut Dev terangkat sedikit, dan pedang pembunuh naga di tangannya keluar. Engah! Pedang pembunuh naga meluncur melintasi tubuh batu, lalu kembali ke tangan Dev. Dan tubuh batu terpotong oleh kemalasan, dan dia jatuh dengan keras ke dalam air. Beberapa hiu datang dan melahap tubuh batu. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan dibalas. Bukan waktunya belum tiba. Bab 1165. Setelah memenggal batu, Dev tinggal di Pulau Tengkorak.
Ini adalah tempat yang baik untuk berlatih kultivasi. Pada saat yang sama, lebih dari selusin anggota staf mengendarai kapal pesiar ke pantai. Melihat kapal pesiar yang kembali, Jin Fuseng tampak bingung. Karena sebelum keberangkatan, Dev sudah mengatakan bahwa kapal pesiar akan diizinkan berkeliaran di luar negeri untuk jangka waktu tertentu, dan dia perlu berlatih. Tapi sekarang dia kembali begitu cepat, rasanya sangat tidak normal. Hanya setelah Jin Fuseng memanggil semua kru bersama, dia mengerti apa yang telah terjadi. Namun, Jin Fuseng tahu kekuatan Dev, jadi dia tidak khawatir. Sebagai gantinya, dia tidak memberi anggota kru sejumlah besar uang, dan kemudian berkata dengan ekspresi dingin, "Sekarang kamu ambil uang itu dan pergi jalan-jalan. Tidak peduli siapa yang bertanya padamu, kamu tidak tahu apa-apa, apalagi mengungkapkan di mana Tuan Chen berada. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah tinggal di kota Nanhua. Jangan khawatir, Bos Jin, kami tidak akan mengatakan apa-apa." Dengan uang itu, semua staf pergi. Waktu berlalu hari demi hari, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam 2 minggu terakhir, diskusi tentang Dev di forum bela diri jelas tidak sehebat sebelumnya. Namun, masih ada beberapa pasukan yang diam-diam menyelidiki keberadaan Dev. Dalam 2 minggu terakhir, kekuatan Dev telah sangat meningkat. Dev saat ini telah mencapai kekuatan Wuzong peringkat 8. Setelah memberinya periode waktu, tidak masalah untuk menembus puncak Wuzong dan melangkah ke Wuhou setengah langkah. Bahkan mungkin untuk melangkah ke alam Wuzong yang sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Yaitu, tahap jiwa baru lahir dari dunia kultivasi abadi. Jika benar-benar mencapai keadaan ini, maka Dev akan menjadi abadi. Selama jiwa baru lahir di dalam tubuh tidak terluka, bahkan jika tubuh fisik rusak parah, perlahan-lahan dapat pulih. Sekarang, selain Jin Fuseng dan awak kapal pesiar, tidak ada yang tahu keberadaan Dev. Jin Fuseng, di sisi lain, bungkam dan tidak pernah menyebut Dev kepada orang lain. Tapi pada hari ini, Jin Fuseng berjemur di bawah sinar matahari di halaman rumahnya. Tiba-tiba, beberapa orang dengan pakaian ketat menerobos masuk, dan beberapa anggota keluarga Jin meninggal secara tragis. Jin Fuseng terkejut dan buru-buru bangkit dan menatap beberapa orang di depannya. "Kamu siapa?" Jin Fuseng menunjukkan kepanikan di matanya. Karena dia bisa merasakannya, kekuatan beberapa orang di depannya jauh lebih kuat darinya. "Di mana Dev?" Satu orang maju selangkah dan bertanya pada Jin Fuseng. "Apa katamu?" "Apa Dev? Saya tidak tahu." Jin Fuseng menggelengkan kepalanya. Pria itu mendengus dingin, lalu melambai. Tubuh Jin Fuseng tanpa sadar menghampiri pria itu. "Aku akan memberitahumu siapa aku. Aku adalah King Tibet dari Tianxiamen. Bisakah Anda memberitahu saya sekarang, di mana Dev?" Zhang Qing memegang Jin Fuseng di satu tangan, dan matanya dingin. Begitu dia mendengar kata-kata Tianxiamen, kaki Jin Fuseng langsung melunak. Tianxiamen adalah sekte kultivasi jahat. Meskipun dikejar dan dibunuh, itu telah disembunyikan selama 2 tahun terakhir. Tetapi reputasi Tianxiamen ada di luar, dan hampir semua orang di dunia seni bela diri mengetahuinya. Siapa yang tidak tahu bahwa metode pembudidaya jahat itu kejam dan haus darah, dan tidak dikendalikan oleh aturan seni bela diri apapun? Aku benar-benar tidak tahu." Jin Fuseng gemetar, tetapi dia masih tidak memberitahu keberadaan Dev. Zhang Qing tersenyum dingin. "Jangan menolakku dengan tergesa-gesa. Aku akan memberimu 3 hari kembali. Jika aku belum melihat Dev dalam 3 hari, aku akan membiarkan kalian tinggal." Setelah Zhang Qing selesai berbicara, dia melepaskan Jin Fuseng, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak membunuh Jin Fuseng, karena setelah membunuh Jin Fuseng, tidak ada yang tahu keberadaan Dev. Melihat King Tibet pergi, Jin Fuseng langsung jatuh ke tanah, terjebak dalam dilema. Bab 1166. Tetapi setelah memikirkannya berulang kali, Jin Fuseng menjelaskan beberapa patah kata, dan segera pergi ke dermaga.
naik ke perahu dan berlayar ke laut. Dia akan pergi ke Dev. Bagaimanapun, dia mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga Jin, dan dia tidak berani bertaruh. Tepat setelah Jin Fuseng pergi, di kamar hotel, seorang murid Tian Xiamen buru-buru melapor ke King Tibet. Tuan Sekte, Jin Fuseng baru saja pergi ke laut dengan perahu, jadi dia harus mencari Dev. Para murid melaporkan. Zhang Qing mengangguk. Saya tidak menyangka Dev cukup pintar. Dia bahkan tahu untuk bersembunyi di laut. Tidak heran dia tidak bisa menemukannya begitu lama. Pada saat Jin Fuseng pergi mencari Dev di laut, King Tibet menerbitkan berita pembunuhan Dev di forum seni bela diri. Segera, berita itu menyebar di dunia seni bela diri, dan semua orang sedikit bingung. Mengapa Tian Xiamen yang telah menghilang tiba-tiba muncul dan membunuh Dev? Faktanya, King Tibet tidak ingin menjadi orang yang menonjol. Bagaimanapun, mereka adalah pembudidaya jahat. Jika mereka bertindak sedemikian rupa, mereka mungkin akan diburu oleh sekte lain. Tapi tidak mungkin. Apa yang diminta Zhu Zishan, King Tibet hanya bisa melakukannya. Alasan mengapa Zhu Zishan ingin melakukan ini adalah untuk mencegah orang meragukan aliansi seni bela diri mereka. Dev meninggal, dan itu juga dilakukan oleh Tian Xiamen. Selain itu, Tian Xiamen adalah seorang kultivator jahat, dan tidak ada hubungannya dengan aliansi seni bela diri. Rumah Naga Kyoto. Long Jingguo menyipitkan matanya sedikit setelah mengetahui bahwa King Tibet dari Tian Xiamen akan membunuh Dev. Ini semakin menarik, dan bahkan Tian Xiamen muncul. Sepertinya harta karun di tubuh Dev benar-benar membuat orang rindu. Long Jingguo berpikir bahwa Tian Xiamen Tibet King akan membunuh Dev, tetapi juga untuk Long Jing pada Dev. Meskipun banyak sekte aristokrat juga menginginkan kristal naga pada Dev, mereka semua layak, dan ada kontrol resmi pada mereka. Jadi tidak ada yang berani mempublikasikan berita pembunuhan Dev di forum seni bela diri. Bahkan jika orang-orang ini ingin membunuh Dev, mereka akan bertindak secara rahasia dan tidak akan terlalu menonjol. Jika tidak, itu akan segera menjadi sasaran pihak berwenang. Belum lagi Dev juga orang yang mendapat perhatian khusus dari Tuan Xi. Tapi Tian Xiamen ini berbeda. Mereka sendiri adalah kultivator jahat, dan mereka tidak diakui secara resmi sama sekali. Jadi tidak masalah untuk mengatakan bahwa Dev dibunuh dengan cara yang begitu terkenal. Patriark, Tian Xiamen ini sangat terkenal. Apakah ada sesuatu di balik layar? Long Xingsu bertanya pada Long Jingguo dengan bingung. Bagaimanapun, Xie Xiu seperti tikus yang menyeberang jalan. Semua orang berteriak dan berkelahi, dan semua sekte jahat Xiu disembunyikan. Pada saat ini, Tian Xiamen bertindak dengan cara yang menonjol. Pasti ada alasannya. Mungkin tidak ada di belakang panggung. Mungkin King Tibet ini telah melangkah ke Wuhou. Saya ingat 2 tahun lalu, orang ini sudah berada di puncak Wuzong. Sekarang kita menghitung waktu. Sangat mungkin dia akan memasuki ranah markis. Tapi orang ini memang agak menonjol. Bahkan jika dia melangkah ke ranah markis Wu dan bertindak dengan cara yang begitu terkenal, dia pasti akan terbunuh. Long Jingguo berkata dengan ringan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih perlu mengirim seseorang untuk berurusan dengan Dev secara rahasia? Long Xingsu bertanya. Long Jingguo melambaikan tangannya. Tidak perlu untuk saat ini. Bahkan jika kita tidak mengambil tindakan, maka Dev pasti tidak akan bisa hidup. Paviliun penjaga Kyoto. Penampilan terkenal dari Tian Xiamen Tibetan Blue membuat Tuan Xi sangat kesal. Para pembudidaya jahat sangat terkenal. Itulah kelalaian tugas mereka. Melihat wajah Tuan Xi yang jelek, Zhao Wuqi dan sekelompok orang tidak berani berbicara. Zhao Wuji. Apakah kamu tidak tahu keberadaan Dev sekarang? Tuan Xi memandang Zhao Wuqi dan bertanya. Zhao Wuqi menggelengkan kepalanya. Tuan Xi, aku benar-benar tidak tahu di mana Dev bersembunyi. Tuan Xi, sejak Dev datang ke Kyoto, dia telah membalikkan dunia seni bela diri di Kyoto dan membuat kekacauan. Saya pikir dia harus diusir. Sekarang banyak keluarga seni bela diri yang diam-diam menginginkan nyawanya.
Tian Xiamen dan pembudidaya jahat ini telah muncul, dan akan sulit untuk membersihkan ibu kota di masa depan. Xing Jun, yang berada di samping Tuan Xi, berkata. Bab 1167. Sebagai kapten penegak hukum, Xing Jun sangat sibuk selama ini, terutama setelah Dev membunuh Guo Wei. Banyak orang mulai tidak puas dengan tim penegak hukum mereka. Bagaimanapun, Guo Wei adalah direktur dari aliansi seni bela diri. Dev membunuhnya dengan cara yang terkenal, tetapi tim penegak hukum tidak melakukan apapun. Namun, ketika Tuan Xi berbicara, Xing Jun tidak berani menentangnya. Kamu tidak mengerti. Alasan kenapa aku melindungi Dev di mana-mana adalah untuk membuatnya mengacaukan seluruh dunia seni bela diri di Kyoto. Hanya dengan cara ini beberapa ikan besar akan tersembunyi di kedalaman permukaan. Tian Xiamen tiba-tiba muncul. Tindakan terkenal seperti itu adalah contoh terbaik. Tuan Xi menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan ringan. Baik Xing Jun maupun Zhao Wouqi tidak mengerti apa maksud Tuan Xi, jadi tidak ada yang berbicara. Kapten Xing, Anda memimpin seseorang untuk melacak lokasi Tian Xiamen Tibet King saat ini, dan memimpin seseorang untuk menangkap orang-orang ini. Para pembudidaya jahat ini sangat terkenal. Ini adalah provokasi bagi pejabat kami. Tuan Xi memerintahkan. Ikuti perintahnya. Xing Jun memimpin perintah untuk pergi. Pulau Tengkorak. Dev tenggelam dalam latihannya. Tetapi seseorang tiba-tiba masuk ke pulau itu, menyebabkan Dev bangun dari latihannya dalam sekejap. Namun, ketika dia melihat orang itu datang, Dev sedikit mengernyit. Jin Fuseng, apa yang kamu lakukan di sini? Dev bertanya pada Jin Fuseng. Tuan Chen, tolong selamatkan keluargaku. Setelah Jin Fuseng selesai berbicara, dia berlutut di depan Dev. Dev mengangkat telapak tangannya dengan ringan, mengangkat Jin Fuseng, dan kemudian bertanya, tolong jelaskan dulu, apa yang terjadi? Jin Fuseng memberitahu Dev tentang ancaman King Tibet. Mendengarkan Tian Xiamen dan biru laut ini, Dev merasa sangat asing. Lagi pula, ketika Tian Xiamen menghilang, Dev tidak pernah berhubungan dengan dunia seni bela diri. Tuan Chen, para pembudidaya jahat ini tidak memiliki kemanusiaan. Sekarang hanya Tuan Chen yang bisa menyelamatkan keluargaku. Jin Fuseng sekarang menaruh semua harapannya pada Dev. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluargamu. Aku akan kembali bersamamu sekarang. Karena keluarga Jin dalam bahaya bagi diri mereka sendiri, Dev tidak akan tinggal diam. Dev naik ke kapal dan bergegas kembali ke kota Nanhua bersama Jin Fuseng. Tepat ketika Dev dan yang lainnya sedang dalam perjalanan kembali, Zhang Qing memimpin seseorang untuk menumpahkan darah keluarga Jin. Lusinan orang terbunuh, dan gadis dari keluarga Jin bertahun-tahun yang lalu dipermalukan sebelum dia meninggal. Bagi para pembudidaya jahat ini, membunuh orang adalah hal yang normal. Seluruh keluarga Jin diselimuti darah, seperti api penyucian. Saat King Tibet hendak meninggalkan rumah Jin, beberapa orang berseragam mendekat. Tim penegak hukum. Melihat orang itu datang, Zhang Qing langsung mengernyit. Dan Xing Jun melihat mayat keluarga Jin. Wajahnya menjadi pucat, dan matanya meledak marah. Zhang Qing, aku membiarkanmu melarikan diri beberapa tahun yang lalu. Saya tidak berharap Anda berani muncul dan membunuh orang dengan tidak bermoral. Hari ini aku harus membawamu kembali dan dijatuhi hukuman mati. Xing Jun mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Dan anggota penegak hukum lainnya juga sangat marah. Xing Jun, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, tetapi kekuatanmu belum meningkat. Kamu menyakitiku saat itu, tapi sekarang aku hanya ingin membalas dendam. Setelah King Tibet selesai berbicara, auranya langsung melonjak, dan kemudian dia meninju Xing Jun. Melihat ini, Xing Jun mengerutkan kening, dan kemudian lingkaran cahaya mulai muncul di sekujur tubuhnya. Lingkaran perak, seperti gelombang cahaya, terus menyebar. Pada saat yang sama, anggota tim penegak hukum lainnya melemparkan tali emas di tangan mereka. Beberapa tali langsung dijalin menjadi jaring besar di udara,
diselimuti warna biru tua. Selama itu ditutupi oleh jaring besar ini, tidak peduli seberapa kuat kultivator jahat itu, tidak ada cara untuk melarikan diri. Bab 1168. Setelah melihat jaring besar, Zhang Qing tiba-tiba mundur dan berkata dengan ekspresi jijik, "Xingjun, tidakkah kamu berani melawanku 1 lawan 1? Anda benar-benar menggunakan jaring ini untuk menangkap saya. Saya seorang penegak hukum. Apa yang bisa saya lakukan dengan Anda, kultivator jahat ini? Misi saya adalah untuk menangkap Anda kembali." Halo di tubuh Xingjun terbang ke arah biru Tibet satu persatu. Sebuah lingkaran cahaya menutupi tubuh biru tua itu. "Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan bermain denganmu." Sosok King Tibet menyusut tiba-tiba, melarikan diri dari lingkaran cahaya, dan kemudian melompat dan melarikan diri ke dinding. Tapi saat Zhang Qing melompat, sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Segera setelah itu, dia menendang tubuh King Tibet dengan keras. Sosok King Tibet langsung jatuh ke tanah, dan kemudian menghancurkan lubang besar di tanah. Zhang Qing menatap sosok yang tiba-tiba muncul, matanya sedikit mengembun. Daud. Ketika Zhang Qing melihat orang itu datang, jejak kesungguhan melintas di wajahnya. Jika dia diminta untuk berurusan dengan Xingjun dan Dev pada saat yang sama, dia pasti tidak akan menjadi lawan. Istri, putra. Jin Fuseng memasuki halaman, dan setelah melihat mayat di halaman dan keadaan tragis kerabatnya, dia bergegas menangis. Jin Fuseng memegang mayat istri dan anak-anaknya di lengannya, menangis ke langit. Wajah Dev sangat muram, dan aura pembunuhnya langsung menyelimuti seluruh keluarga Jin. Pada saat ini, Xingjun memandang Dev yang tiba-tiba muncul, dan ekspresi wajahnya agak rumit. Ia masih ingat saat pertama kali melihat Dev. Saat itu Dev masih menjadi pria yang tidak berarti di matanya. Jika Long Wu tidak menyelamatkan Dev, Dev pasti sudah terbunuh sejak lama. Tapi lihatlah Dev hari ini. Hanya beberapa bulan. Kekuatan Dev telah berkembang ke titik di mana dia menganggapnya serius. Jin Fuseng menangis dengan getir. Seluruh dirinya tampak gila. "Zhang Qing, aku membunuhmu." Jin Fuseng tiba-tiba menyerang King Tibet. Pada saat ini, Jin Fuseng tidak lagi takut, dan satu-satunya pikirannya adalah membalaskan dendam kerabatnya. Tidak mau. Melihat ini, Dev buru-buru ingin menghentikan Jin Fuseng. Tapi sudah terlambat. Jin Fuseng bergegas di depan Zhang Qing. Tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia ditampar kepalanya oleh Zhang Qing, langsung menghancurkan kepalanya. Melihat ini, Dev mengepalkan tinjunya erat-erat, giginya gemeretak. "Zhang Qing, kamu terlalu lancang. Anda berani menyakiti orang di depan saya. Jika saya tidak membawa Anda kembali hari ini, saya tidak layak menjadi kapten." Xingjun sangat marah. Tubuhnya memancarkan cahaya perak, dan kemudian dia mengeluarkan cambuk perak dari pinggangnya. Tetapi ketika Xingjun hendak menyerang King Tibet, dia dihentikan oleh Dev. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Xingjun mengerutkan kening dan bertanya pada Dev. "Dia milikku. Tidak ada dari kalian yang bisa membunuhnya." Mata Dev dingin dan dia berkata dengan dingin. "Berani. King Tibet ini adalah seorang kultivator jahat. Saya diperintahkan oleh Tuan Si untuk menangkapnya." Xingjun tidak menyangka bahwa Dev akan berani berbicara dengannya seperti ini. Mata Dev berkilat dingin. "Aku berkata, hanya aku yang bisa membunuhnya. Jika ada yang berani melakukannya, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Niat membunuh pada Dev terus meningkat, dan matanya mulai menjadi merah. Seolah terpesona, 6 kerabat tidak mengenalinya. Melihat Dev seperti itu, Xingjun terkejut sesaat, tetapi dia mundur. Melihat ini, biru-biru segera menunjukkan keangkuhan di wajahnya. Jika dia sendirian, dia tidak takut pada siapapun di sini. "Hari ini aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam puluhan anggota keluarga Jin." Dev memandang King Tibet dan berkata dengan acuh tak acuh. Terserah padamu." Setelah King Tibet selesai berbicara, auranya tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, seperti embusan angin,
ubin di atap terus berguling dan terbang. Bab 1169. Kekuatan Wu Hou setengah langkah langsung terungkap. Meskipun hanya satu langkah dari puncak Wuzong, napas setengah langkah Wu Hou jelas jauh lebih kuat. Tapi aura yang kuat ini tidak berpengaruh pada Dev. Pada saat ini, momentum Dev seperti pelangi, dan dia tetap tidak bergerak. Melihat ini, aura Zhang Qing melonjak lagi, dan tubuh Dev juga terkejut pada saat ini, dan cahaya keemasan agung meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, dua napas bertabrakan bersama, menghasilkan ledakan hebat. Pada saat ini, langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan menjadi kusam, seluruh bumi bergetar, dan villa keluarga Jin mulai runtuh. Semua orang terpengaruh oleh energi besar ini, dan mereka mulai mundur satu persatu. Dan Xing Jun melambaikan tangannya, dan kekuatan besar mengelilinginya, membuat ruang lingkup ledakan sekecil mungkin. Dev, jangan bertarung di sini, atau seluruh kota Nanhua akan dihancurkan oleh kalian berdua. Wajah Xing Jun menjadi sangat jelek, dia menggertakkan giginya, dan mencoba melambaikan gelombang cahaya, mengimbangi setelah tabrakan antara Dev dan nafas biru Tibet. Melihat ini, Dev buru-buru menyingkirkan tangannya, dan kemudian menatap Zhang Qing dengan dingin. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo pergi ke pinggiran kota, beraninya kamu. Huff, aku di sini untuk membunuhmu. Kenapa kamu tidak berani? King Tibet mendengus dingin. Dev melompat dalam sekejap, dan kemudian melihat bayangan yang mengarah langsung ke perbukitan tandus di pinggiran kota. King Tibet mengikuti dengan cermat, dan kecepatannya juga sangat cepat. Xing Jun menghela nafas panjang, dan kemudian memimpin seseorang untuk mengejarnya. Pada saat ini, Dev dan King Tibet telah mencapai Gunung Tandus. Begitu King Tibet tiba, dia segera melancarkan serangan. Dengan paksaan tak berujung pada dirinya, dia menuju ke arah Dev seperti gunung. Aura yang menakutkan membuat bebatuan terbang melintasi gunung yang tandus, dan seluruh gunung mulai runtuh. Segera setelah itu, paksaan tanpa akhir mengembun di atas kepala Dev. Sebuah palu raksasa yang tak tertandingi muncul di atas kepala Dev. Palu raksasa itu sepertinya jatuh dari langit, bersinar dengan cahaya keemasan. Di atas palu raksasa, satu demi satu kilat melintas, dan kemudian menebas. Dalam sekejap, ada suara gemuruh di tanah, batu dan pohon hancur, dan tubuh Dev tampak hangus saat ini, mengeluarkan bau asap. Xing Jun di kaki gunung, melihat pemandangan di depannya, wajahnya langsung mengembun. Kekuatan King Tibet ini sangat cepat, terlalu kuat. Xing Jun tidak menyangka bahwa tingkat pertumbuhan King Tibet dalam beberapa tahun terakhir jelas jauh lebih cepat daripada dia. Para kultivator jahat berlatih Qigong, dan kekuatan mereka berkembang pesat. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak orang yang mengambil risiko untuk tidak mengejar mereka dan berlatih Qigong jahat? Kapten, saya khawatir Dev ini sama sekali bukan lawan dari King Tibet itu, kan? Seorang anggota penegak hukum melihat pemandangan di depannya dan bertanya pada Xing Jun. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Meskipun Dev memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan biru-biru ini hampir mendekati Markis Wu. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Xing Jun menatap pertempuran di puncak gunung. Pada saat ini, tubuh Dev mulai bersinar dengan cahaya keemasan, dan potongan-potongan sisik emas tumbuh dari tubuh Dev, seperti baju besi di tubuh Dev. Keroncongan. Kilatan petir lainnya menyambar Dev, dan Dev melompat di bawah tekanan yang luar biasa. Segera setelah itu, Dev mengepalkan tangan kanannya, dan seluruh kepalan itu terbungkus dalam cahaya keemasan. Tinju cahaya suci. Dev menghancurkannya dengan pukulan, dan menghantamkannya dengan keras ke palu raksasa yang telah mengembun. Ketika tinju Dev menyentuh palu raksasa itu, palu raksasa yang kental itu langsung pecah, berubah menjadi cahaya putih kecil dan menghilang. Dan sosok Dev ada di udara, seperti seorang dewi yang turun dari bumi, melihat ke bawah pada semua hal di langit. Xing Jun menatap Dev. Matanya penuh kengerian,
kekuatan Dev ini sangat sulit untuk dipahami. Dia memang jenius. Tidak heran Tuan Si sangat menghargainya. Bab 1170. Tidak heran begitu banyak orang ingin membunuhmu jika kamu telah melatih tubuh emas yang begitu bagus. Zhang Qing menatap Dev. Jika Anda membiarkan Anda berkembang, dunia seni bela diri mungkin akan dirombak. Setelah Zhang Qing selesai berbicara, cahaya keemasan yang menyilaukan mulai memancar dari dadanya. Cahaya keemasan ini mengikuti Dev, dan bahkan terjadi perkelahian. Setelah itu, seluruh tubuh King Tibet tampaknya diselimuti oleh baju besi cahaya keemasan. Lihat seni tubuh suciku, atau tubuh emasmu yang tidak bisa dihancurkan. Setelah Zhang Qing selesai berbicara, tubuhnya mulai memancarkan kekuatan tanpa akhir, dan energi bergulir mulai meningkat. Setelah teriakan marah, dia naik ke langit. Tubuh King Tibet seperti roket yang diluncurkan, dengan ekor api di belakangnya, bergegas menuju Dev dengan sangat cepat. Saya pikir kecepatannya terlalu cepat, sehingga ada ledakan suara pecah di langit, dan suara itu tidak henti-hentinya, sehingga orang lain buru-buru menutup telinga mereka. Dev memandang Zhang Qing yang bergegas. Tubuhnya jatuh dengan cepat, dan dia bahkan bertabrakan dengan Zhang Qing. Keduanya akan mengandalkan kecepatan dan kekuatan untuk membuat tubuh mereka lebih keras dari yang lain. Dentang. Suara tabrakan logam keluar, dan batu-batu di seluruh gunung langsung berubah menjadi bubuk oleh gelombang suara yang dipancarkan. Tetapi King Tibet pusing, dan organ-organ dalamnya mulai berjatuhan. Potongan cahaya keemasan jatuh dari udara, dan potongan sisik bercampur dengan cahaya keemasan. Tapi lampu dan sisik emas ini menghilang seketika setelah jatuh ke tanah. Datang lagi. Zhang Qing berteriak dengan marah, dan kemudian menabrak Dev dengan keras. Dentang, dentang. Kedua orang itu berubah menjadi dua pita emas, bertabrakan dan berpisah di udara. Bertabrakan. Melihat adegan ini, yang lain semua tercengang. Mereka belum pernah melihat kompetisi seperti itu sebelumnya, di mana pertarungan ini, itu hanyalah tabrakan paling primitif. Xing Jun semakin ketakutan. Dia berpikir, jika itu adalah dirinya sendiri pada saat ini, dapatkah dia menahan tabrakan King Tibet atau Dev sendirian? Pada akhirnya, jawaban yang didapat Xing Jun adalah tidak. Dengan tabrakan seperti itu, Xing Jun memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa bertahan sama sekali, dan tubuh fisiknya tidak begitu bisa dihancurkan. Segera, cahaya keemasan di tubuh King Tibet meredup, wajahnya menjadi sedikit jelek, dan dia terengah-engah. Tabrakan seperti itu terlalu melelahkan. Dev, di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia benar-benar jenius. Aku hanya bisa menggunakan keahlianmu untuk membantuku mencapai ranah markis. Zhang Qing terengah-engah, menatap Dev dan berkata, dia ingin mengalahkan Dev, dan kemudian menyerap keterampilan Dev untuk membantu dirinya berkultivasi. Jika Anda bisa menyerap kekuatan Dev, itu bisa ratusan kali lebih kuat dari esensi orang biasa. Itulah yang saya maksud. Kekuatan seperti milikmu bisa membantuku berkultivasi. Dev memandang King Tibet dengan dingin. Dev juga memiliki niat ini sejak lama. Dia ingin menyerap semua basis kultivasi biru Tibet dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Jika itu hanya wuzong biasa, itu tidak akan membantu kultivasi Dev saat ini. Tetapi untuk markis setengah langkah seperti King Tibet, bantuannya akan berbeda. Kamu juga bisa menyerap kekuatannya. Zhang Qing memandang Dev dengan heran. Mungkinkah kamu belum berhasil mengembangkan kekuatan jahat? Huff, bagaimana aku bisa menjadi seperti kalian para pembudidaya jahat? Dev mendengus dengan jijik. Kamu pembudidaya jahat, demi kultivasi, bukan lagi manusia, dan kamu bahkan tidak sebaik binatang buas. Lancang. King Tibet sangat marah. Di dunia ini, kekuatan dihormati. Selama kekuatan saya tinggi, siapa yang berani berbicara tentang saya? King Tibet melambaikan tangannya ke bawah, dan kerikil serta puing-puing di bukit tandus terbang ke udara satu demi satu. Seolah-olah langsung tersedot oleh warna biru laut.
Puing-puing kerikil itu mulai mengembun dan membungkus. Langsung membungkus biru tua. Segera, King Tibet dibungkus menjadi manusia batu setinggi lebih dari 10 meter. Dengan cara ini, Dev tampak sangat tidak berarti di kaki pria batu ini. Bersambung.